Yo halo semuanya, balik lagi sama aku Koinem. Di sini kita akan ceritakan seluruh cerita anime Ni no Kuni. Tetapi jika ada kesalahan dalam alur ceritakannya mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya juga kalian tekan tombol like dan subscribe dan juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung aja kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dari tokoh utama yang bernama Yu, yang dimana Yu merupakan seorang pemuda sekaligus seorang siswa lumpuh yang selalu menjalankan aktivitasnya menggunakan sebuah kursi roda. Hal itu dikarenakan akibat kelumpuhannya, Yu pun pastinya membutuhkan sebuah kursi roda guna membantu dia agar tetap bisa beraktivitas seperti para murid lainnya. Lalu biarpun Yu masih bisa beraktivitas seperti para murid lainnya, akan tetapi Yu sebenarnya juga cukup menderita dengan hidup kelumpuhannya. Hal itu disebabkan akibat kelumpuhannya, Yu pun pastinya gak bakalan bisa beraktivitas seperti para siswa normal pada umumnya. Lalu akibat hal itu, Yu pun jadinya juga hanya bisa sering pasrah serta selalu berusaha sabar sedangkan kehidupannya. Kemudian berikutnya, selama Yu menjalani kesehariannya, Yu pun sekarang tidak tinggal bersama dengan kedua orang tuanya. Sebab Yu faktanya sekarang tinggal bersama dengan pengasuhnya, yang merupakan seorang wanita, pemilik dari sebuah toko bunga yang bernama Saki. Karena kedua orang tua Yu, kenyataannya masih belum diketahui keberadaannya oleh Yu. Lalu selain Yu yang tinggal bersama dengan Saki, Yu pun ternyata juga mempunyai dua orang sahabat yang sangat dekat dengan Yu. Dan sebagai input tambahan, kedua sahabat Yu ini diantaranya adalah, yaitu yang pertama merupakan teman sekelas Yu yang bernama Haru, yang dimana Haru ini merupakan seorang pemuda yang sudah lama bersahabat baik dengan Yu. Hal itu dikarenakan Haru faktanya merupakan sahabat masa kecil Yu. Kemudian yang kedua ialah seorang siswi dari kelas Yu dan Haru yang bernama Kotona, yang dimana Kotona ini merupakan seorang cewek yang kenyataannya juga sangat bersahabat baik dengan Yu dan Haru. Selain itu, Kotona mengejutkannya juga merupakan cewek yang disukai oleh Yu, karena Yu ternyata mempunyai perasaan kepada Kotona. Namun biarpun Yu mempunyai perasaan, akan tetapi Yu sayangnya gak pernah berencana mengungkapkan perasaannya kepada Kotona. Hal itu disebabkan Yu tidak ingin bersaing dengan Haru yang sialnya juga menyukai Kotona. Selain itu penyebab lainnya adalah perasaan Yu sayangnya juga bertepuk sebelah tangan karena Kotona menjadikannya gak menyukai Yu. Sebab Kotona ternyata malah menyukai si Haru. Kemudian kita mulai saja dari suatu sore. Di saat Yu sedang beristirahat di kamar rumahnya, Yu pun pada saat sore ini tiba-tiba mendadak dihubungi serta diminta Kotona agar segera ke tempatnya, sebab dia sekarang sedang diikuti oleh seseorang yang mencurigakan. Lalu sehabis Yu dihubungi Kotona, Yu pun langsung gas menemui serta meminta kepada si Saki agar mengantarkan dia ke sebuah tempat yang ternyata adalah tempat Kotona. Sebab Yu kenyataannya sangat mengkhawatirkan keadaan Kotona. Mendengar permintaan Yu, si Saki tanpa pikir panjang langsung menerima permintaan Yu. Kemudian karena Saki menerima, Yu dan Saki dengan menggunakan sebuah mobil milik Saki akhirnya langsung go ke tempat yang dimaksud oleh Yu. Sesampainya mereka di tempat tersebut, Yu tanpa pikir panjang langsung tancap gas mencari keberadaan Kotona. Setelah cukup lama Yu mencari, Yu pun akhirnya berhasil menemukan keberadaan Kotona yang ternyata sedang ditusuk oleh seseorang pria misterius menggunakan sebuah pisau. Mengetahui ditusuk Kotona, Yu pun pastinya langsung marah serta sedih mengetahuinya. Sementara dengan pria yang menusuk Kotona tentunya langsung gas pergi dari sini. Lalu sehabis itu, gak lama setelah pria misterius itu pergi, tiba-tiba Yu mendadak kedatangan Haru yang saat ini langsung syok karena akibat melihat keadaan Kotona. Singkat cerita, setelah Haru melihat keadaan Kotona, Haru pun langsung berusaha membawa Kotona ke rumah sakit sendirian. Mengetahui usaha Haru, si Yu langsung berupaya menenangkan Haru, sebab Haru membawa Kotona dengan tergesa-gesa. Namun walaupun Yu sudah berupaya, akan tetapi upaya Yu sangat gagal menenangkan si Haru. Dan karena kegagalannya, Yu pun jadinya terpaksa menjadi pahlawan dadakan guna melindungi Haru dan Kotona yang sekarang sedang mau ditabrak oleh sebuah mobil. Kemudian berikutnya, gak lama sehabis Yu melakukan aksi pahlawannya, gak ada angin, gak ada badai, tiba-tiba ada terjadi sebuah kejadian yang membuat Yu dan Haru jadi gak sengaja masuk atau terpanggil ke dunia lain. Ataupun bahasa internasionalnya, yaitu apalagi kalau bukan isekai. Sehabis mereka masuk ke dalam dunia ini, mereka sebagai para bangsa normal
pastinya langsung bingung dengan dunia ini. Sementara dengan bangsa no lab, pastinya akan langsung OP tak terkendali. Lalu selanjutnya, di saat Yu dan Haru masih bingung, ada sebuah hal yang membuat mereka jadi tahu mengenai si Yu yang ternyata tidak mengalami kelumpuhan di dunia ini. Dan akibat tahu hal itu, Yu dan Haru tentunya langsung happy mengetahuinya. Kemudian singkat saja, sehabis mereka happy, Yu dan Haru memutuskan melihat-lihat dunia ini. Selama mereka melihat-lihat, mereka pun ternyata juga merundingkan mengenai dunia ini serta mengenai Kotona. Sebab Haru kenyataannya meyakini kalau cewek pujaannya tersebut juga berada di dunia ini. Singkat cerita, setelah cukup lama mereka melihat-lihat, mereka pun akhirnya memutuskan berhenti sebentar di sebuah bar. Karena mereka kenyataannya juga ingin mencari informasi mengenai keberadaan Kotona di dunia ini. Lalu pada saat mereka mencari informasi, mereka pun untungnya berhasil mendapat beberapa informasi dari para orang-orang yang ada di bar ini mengenai seorang putri kerajaan yang bernama Astrid, yang hebatnya juga merupakan pewaris dari penguasa wilayah ini. Yang mengejutkannya juga memiliki wajah yang sama persis dengan si Kotona. Kemudian sehabis Yu dan Haru mendapat informasi tersebut, mereka pun langsung berusaha menemui Putri Astrid di kerajaan ayahnya Putri Astrid. Selama mereka berusaha, mereka pun sangat mengalami kesulitan untuk menemui Putri Astrid. Hal itu disebabkan penjaga gerbang kerajaan ayahnya Putri Astrid sialnya gak mengizinkan mereka berdua masuk ke dalam kerajaan ayahnya Putri Astrid. Lalu biarpun Yu dan Haru tidak diizinkan masuk oleh penjaga tersebut, akan tetapi karena sebuah keberuntungan, mereka pun akhirnya masuk ke dalam kerajaan ayahnya Putri Astrid dengan menyelinap ke dalam sebuah iringan para tabib yang ternyata ingin mengobati Putri Astrid yang sekarang sedang sakit. Selain itu, karena keberuntungan ini juga, kedua CS ini pun akhirnya juga berhasil sampai ke tempat Putri Astrid. Kemudian berikutnya, di saat mereka sedang berada di tempat Putri Astrid, mereka pun ternyata menyaksikan mengenai kegagalan yang sangat membingungkan dari para tabib untuk menyembuhkan penyakit Putri Astrid. Sebab para tabib ini bukannya membereskan penyakit Putri Astrid, para tabib gokilnya yang malah justru kena bereskan oleh penyakit yang diderita oleh Putri Astrid. Lalu selanjutnya, tak lama sehabis tabib itu gagal, ada terjadi beberapa kejadian yang membuat Yu secara ajaib jadi sukses menyembuhkan Putri Astrid. Dan berkat kesuksesan Yu, maka Princess Astrid pun jadinya juga berhasil sembuh dari penyakitnya. Selain itu, karena beberapa kejadian ini juga, Yu dan Haru pun jadinya juga langsung ditangkap serta diinterogasi oleh seorang bawahan ayah Astrid yang bernama Barton, karena akibat sudah berani masuk tanpa izin ke tempat Putri Astrid. Kemudian pada saat mereka diinterogasi, mereka pun untungnya mendapat pembelaan dari Putri Astrid serta beberapa bawahan ayah Astrid. Dan berkat pembelaan ini, interogasi terhadap Yu dan Haru pun jadinya dihentikan. Selain itu, karena pembelaan ini juga, maka Yu dan Haru tentunya juga mendapat hadiah dari ayah Astrid. Lalu berikutnya, selain mereka yang mendapat hadiah dari ayah Astrid, Yu dan Haru ternyata juga berhasil mendapat informasi dari Putri Astrid mengenai dirinya yang bukanlah sahabat mereka yaitu Kotona. Sebab Putri Astrid ini faktanya memang penghuni Uri dari dunia ini. Kemudian singkat cerita, sehabis Yu dan Haru mendapat informasi tersebut, mereka pun langsung berniat kembali ke bar sebelumnya. Sebab mereka kenyataannya juga gak punya tujuan lain selain bar tersebut. Mengetahui niat mereka, salah satu bawahan ayah Astrid yang bernama Berta langsung bergerak bersama dengan beberapa pasukan yang mengantarkan kepergian mereka. Lalu singkat waktu, pada malam harinya, di waktu Yu lagi gabut sendiri, Yu saat malam ini memilih pergi lagi ke kerajaan ayah Putri Astrid. Sebab ada beberapa hal yang ingin dia pastikan mengenai Putri Astrid. Di saat Yu melakukan hal ini, Yu pun untungnya berhasil mendapat izin masuk dari penjaga gerbang kerajaan ayahnya Putri Astrid untuk memasuki kerajaan ayahnya Putri Astrid. Dan berkat keberhasilan ini, maka Yu jadinya juga berhasil pergi ke tempat Putri Astrid. Kemudian selama Yu di tempat Putri Astrid, Yu pun pada mulanya hanya berniat mengintip dari jauh kelakuan Putri Astrid. Namun walaupun Yu pada mulanya hanya berniat begitu, akan tetapi karena beberapa keberuntungan, Yu pun jadinya juga mulai terlibat pembicaraan serta beberapa kegiatan dengan Putri Astrid. Lalu pada saat Yu dan Putri Astrid terlibat kegiatan tersebut, Yu dan para Putri Astrid bikin irinya ternyata sangat menikmati kegiatan mereka. Dan berkat hal tersebut, maka Yu tentunya juga semakin akrab dengan Putri Astrid. Selain itu, selama kegiatan ini berlangsung,
ada sebuah percakapan antara Yu dan Putri Astrid yang membuat Putri Astrid jadi tahu mengenai si Yu dan Haru yang kenyataannya sangat menyukai Kotona. Dan akibat tahu hal tersebut, Putri Astrid pun akhirnya juga mulai iri dengan Kotona sebab bisa bersahabat serta disukai oleh Yu dan Haru. Selain itu, penyebab lainnya adalah Putri Astrid kelihatannya juga mulai mempunyai perasaan kepada Yu. Kemudian singkat waktu, saat esok harinya, Yu dan Haru pada hari ini mendadak dapat undangan dari ayahnya Putri Astrid untuk mengikuti sebuah pertandingan pertarungan pedang. Mengetahui undangan tersebut, Yu dan Haru tentunya langsung bergerak memenuhi undangan itu, serta nggak punya pilihan lain selain mengikuti pertandingan pertarungan pedang itu. Selama mereka mengikuti pertandingan ini, Yu mengejutkannya ternyata berhasil membuat dia dan Haru jadi unggul dalam pertandingan ini. Di saat mereka lagi unggul, tiba-tiba pertandingan ini mendadak dihentikan oleh ayah Astrid. Kemudian gak lama sehabis pertandingan ini dihentikan, ada sebuah hal yang membuat Yu dan Haru jadi tahu mengenai mereka yang gilanya malah dituduh sebagai mata-mata musuh oleh bawahan ayahnya Putri Astrid yang bernama Jinaus. Sebab Jinaus gak jelasnya malah mencurigai mereka sebagai mata-mata musuh hanya karena mereka berhasil mengungguli pertandingan tadi. Mengetahui tuduhan Jinaus, Yu dan Haru tentunya langsung bingung mengetahuinya. Sehabis mereka bingung, mereka pun langsung berusaha mencari cara agar bisa kembali ke dunia asal mereka, dengan tujuan agar mereka bisa kabur dari para kutu-kutu ayah Astrid. Dan berkat usaha yang dilakukan oleh mereka, Yu dan Haru ajaibnya pun akhirnya sukses kembali ke dunia asal mereka. Lalu selanjutnya, sehabis mereka sukses, Yu dan Haru pada saat ini mendadak dikagetkan dengan kedatangan Kotona yang ternyata malah sehat-sehat saja. Mengetahui kedatangan Kotona, Haru pun langsung gas memeluk Kotona. Sementara dengan si Yu pastinya hanya bisa melihat dengan sabar kelakuan si Haru. Kemudian setelah itu, waktu pun terus berlalu, teng teng teng. Dan sekarang Yu dan Haru saat ini sudah kembali melanjutkan keseharian mereka seperti biasanya. Lalu pada suatu hari, Yu pun pada hari ini memilih mengunjungi serta mencari seseorang kakek tua yang merupakan kenalan lamanya di sebuah rumah sakit, sebab ada beberapa pertanyaan yang ingin dia tanyakan mengenai dunia Putri Astrid kepada kakek tersebut. Sebab kakek ini waktu dulu mengejutkannya pernah mengasih tahu Yu mengenai dirinya yang katanya akan segera pergi ke dunia lain. Namun meskipun Yu sudah berkeinginan begitu, akan tetapi keinginan Yu pada akhirnya gak bisa diwujudkannya, sebab kakek tersebut faktanya juga sedang pergi ke dunia lain. Kemudian singkat waktu, pada keesokan harinya, Yu dan Haru pada hari ini merasa ada yang tidak beres dengan Kotona, sebab Kotona pada hari ini mendadak absen dari kelasnya. Lalu karena ketidakberesan tersebut, Yu dan Haru pun pada waktu pulang sekolah, mereka jadinya juga langsung mencari tahu mengenai ketidakberesan itu. Singkat cerita, setelah mereka mencari tahu, mereka pun akhirnya mendapat informasi dari Kotona mengenai penyebab dia mendadak absen dari kelasnya. Dan ternyata penyebabnya adalah Kotona mengejutkannya sekarang sedang menderita sebuah penyakit yang sangat berbahaya karena penyakit ini kenyataannya sangat mengancam nyawa Kotona. Kemudian abis Kotona memberi informasi itu, Kotona pun langsung bergerak pergi. Mengetahui perginya Kotona, Yu hanya bisa terdiam mengetahuinya. Sedangkan Haru lebaynya malah langsung menangis karena akibat membayangkan penyakit yang diderita oleh Kotona. Lalu gak lama sehabis Kotona pergi, ada sebuah hal yang membuat Haru jadi beranggapan kalau penyebab penyakit Kotona adalah karena akibat ulah Yu yang menyembuhkan penyakit Putri Astrid. Dan akibat anggapannya, Haru pun jadinya juga mempunyai niat untuk membunuh Putri Astrid dengan harapan agar penyakit Kotona bisa hilang. Mengetahui niat Haru, Yu tentunya langsung berupaya menghentikan niat Haru, sebab Yu tidak ingin Haru mengorbankan nyawa seseorang hanya karena ingin menyelamatkan nyawa orang yang dia sayang. Kemudian akibat usahanya, Yu dan Haru jadinya juga mulai terlibat pertengkaran yang sangat meresahkan. Di saat mereka sedang enjoy bertengkar, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang membuat Yu dan Haru jadi terpanggil kembali ke dunia Putri Astrid. Sehabis mereka terpanggil, Yu pun langsung bergerak pergi ke kerajaan ayahnya Putri Astrid, sebab ada yang ingin dia sampaikan kepada ayahnya Putri Astrid mengenai keselamatan Putri Astrid. Sementara dengan Haru ternyata tidak ikut bersama dengan Yu, sebab Haru kenyataannya sekarang sedang terpisah posisinya dengan Yu. Lalu kembali kepada Yu, di saat Yu pergi ke kerajaan ayahnya Putri Astrid,
Yu pun ternyata malah langsung ditangkap oleh para sekutu ayahnya Putri Astrid. Kemudian pada saat Yu ditangkap, ada sebuah hal yang membuat Yu pun mendapat tawaran dari Jinaus untuk melindungi nyawa Putri Astrid dari serangan sahabat Yu, yaitu Haru. Yang mengejutkannya sekarang sedang bersama dengan para pasukan musuh kerajaan Putri Astrid untuk membunuh Putri Astrid, sekaligus menghancurkan kerajaan ayahnya Putri Astrid. Mengetahui tawaran Jinaus, Yu pun memilih menerima tawaran Jinaus. Sebab Yu kenyataannya juga tidak bisa membiarkan Haru membunuh Putri Astrid. Lalu karena Yu menerima, maka Yu jadinya juga langsung melakukan persiapan untuk melawan sahabat baiknya yaitu Haru. Pada saat persiapan, Yu pun mendadak kedatangan Putri Astrid yang ternyata berupaya menghentikan Yu agar tidak melawan si Haru. Sebab Putri Astrid kenyataannya tidak ingin orang yang disukainya ini mati sia-sia hanya karena ingin melindunginya. Kemudian walaupun Putri Astrid sudah berupaya, akan tetapi upaya Putri Astrid pun pada akhirnya juga berujung kegagalan. Dan akibat kegagalan tersebut, Yu pun jadinya mulai terlibat pertarungan dengan si Haru. Singkat cerita, setelah cukup lama Yu terlibat pertarungan dengan si Haru, pertarungan dua sahabat ini pun untungnya dihentikan oleh sebuah keajaiban yang mendadak membuat Yu dan Haru jadi kembali ke dunia asal mereka. Lalu sehabis mereka kembali, ada terjadi beberapa kejadian yang membuat Yu, Haru, dan Saki jadi terlibat main kejar-kejaran dengan orang yang menusuk Kotona dulu, yang sekarang mendadak berubah menjadi spider raksasa. Kemudian di saat mereka lagi asik kejar-kejaran, ada terjadi beberapa pembicaraan antara Yu, Haru, dan Saki yang membuat Haru jadi tahu kalau penyebab penyakit Kotona bukanlah disebabkan oleh Yu yang menyembuhkan penyakit Putri Astrid, melainkan karena nyawa Putri Astrid yang sekarang sedang dalam bahaya karena akibat sedang diincar oleh para musuhnya. Hal itu disebabkan meskipun Putri Astrid dan Kotona adalah orang yang berbeda, akan tetapi keselamatan ataupun kematian mereka kelihatannya selalu terhubung satu sama lain. Lalu gak lama sehabis Haru tahu hal itu, ada sebuah perkataan Saki yang membuat Yu jadi yakin kalau si Jinaus merupakan seorang pengkhianat kerajaan ayahnya Putri Astrid. Dan akibat tahu hal tersebut, Yu pun jadinya juga punya niat untuk memastikan hal itu. Kemudian berikutnya, singkat cerita, setelah cukup lama mereka main kejar-kejaran, mereka untungnya sukses kabur dari spider raksasa tersebut. Lalu habis mereka sukses melakukan hal itu, ada terjadi sebuah keajaiban lagi yang membuat Yu dan Haru jadi kembali ke dunia Putri Astrid. Dan karena keajaiban ini, Yu pun akhirnya berhasil mengungkap pengkhianatan si Jinaus yang ternyata merupakan pemimpin dari pasukan yang sekarang sedang menyerang kerajaan ayahnya Putri Astrid. Selain itu karena keajaiban itu juga, Yu pun sialnya juga harus terlibat pertarungan lagi dengan Haru yang saat ini mendadak dikendalikan oleh si Jinaus untuk membunuh Putri Astrid. Singkat cerita, setelah cukup lama Yu dan Haru terlibat pertarungan, Yu pun untungnya berhasil mengalahkan Haru serta menghentikan pengendalian Jinaus terhadap Haru. Kemudian gak lama sehabis Yu berhasil melakukan semua itu, ada terjadi sebuah kesialan yang membuat Yu jadi terluka plus karat karena akibat melindungi Putri Astrid dari serangan Jinaus. Dan sebab kesialan ini, Astrid dan Haru tentunya langsung sedih mengetahuinya. Selain itu, karena kesialan ini juga, Putri Astrid dengan dibantu oleh Haru pun jadinya juga langsung melakukan perlawanan habis-habisan terhadap si Jinaus dengan tujuan agar mereka bisa membalas serangan si Jinaus yang sudah membuat sekarat Haru. Lalu di saat Putri Astrid dan Haru lagi melakukan perlawanan, Yu tanpa sepengetahuan mereka ternyata malah kedatangan kakek yang dicari oleh Yu beberapa hari sebelumnya. Sebab kakek ini sekarang juga sedang berada di dunia ini. Kemudian selain Yu kedatangan kakek ini, Yu mengejutkannya ternyata juga mendapat sebuah hadiah tongkat dari kakek ini. Sebab kakek ini kenyataannya ingin Yu mewarisi tongkatnya tersebut. Singkat saja, setelah kakek ini mewariskan tongkatnya kepada Yu, kakek ini langsung bergerak pergi. Lalu gak lama sehabis kakek itu pergi, ada sebuah kejadian yang membuat tongkat yang diberikan oleh kakek itu jadi menunjukkan bentuk aslinya, yang ternyata merupakan sebuah pedang super legend serta menyembuhkan luka Haru. Dan berkat kejadian ini, maka Haru pastinya juga langsung gas melakukan perlawanan terhadap si Jinaus yang sekarang sudah berubah menjadi lebih keren dibandingkan dengan sebelumnya. Karena bentuknya sekarang lebih gak karuan dan lebih memusingkan. Singkat cerita, setelah melewati berbagai perlawanan, mulai dari keren sampai yang keren, Yu dengan dibantu oleh Haru pun akhirnya berhasil melumbangkan Jinaus. Kemudian sehabis Yu berhasil, Yu dan Haru pada saat ini
harus segera bersiap berpisah dengan Putri Astrid dan yang lainnya. Sebab Yu dan Haru pada waktu ini harus segera memasuki sebuah portal menuju dunia asal mereka yang sialnya sekarang sedang muncul di hadapan mereka. Pada saat persiapan, Putri Astrid ternyata menyampaikan keinginannya yang kenyataannya ingin selalu bersama dengan Yu. Dan karena keinginan Putri Astrid ini, Yu pun akhirnya memilih tinggal di dunia Putri Astrid. Karena Yu, faktanya sekarang juga sudah mempunyai perasaan kepada Putri Astrid. Sedangkan dengan si Haru pastinya tetap memilih kembali ke dunia asalnya. Kemudian sehabis Haru kembali, ada sebuah hal yang membuat Haru jadi yakin kalau Yu sebenarnya merupakan perwujudan dirinya di dunia Putri Astrid. Sebab ada beberapa alasan yang mendukung keyakinan Haru tersebut. Contohnya seperti ingatan Kotona dan Saki yang mendadak melupakan si Yu serta mengenai dirinya dan Yu yang sama-sama menyukai wanita dengan wajah yang tak jauh beda, yaitu Kotona dan Putri Astrid. Lalu setelah itu, hari-hari pun terus berganti dan sekarang Haru pun sedang menikmati keseharian damainya bersama dengan Kotona. Sementara dengan Yu ternyata juga sedang enjoy menikmati kehidupannya bersama dengan istrinya, yaitu Putri Astrid di dunia isekai tersebut. Selain itu, Yu pun akhirnya juga menjadi pewaris tahta dari kerajaan ayahnya Putri Astrid. Dan berkat hal itu, semuanya pun berakhir dengan ending yang bahagia dan ceritanya pun selesai.